Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nazala dan dua rekan saya yaitu Sarah Anggraini dan Anissa Barokah. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi dari kelompok 2 dari mata kuliah IPS NISD dengan judul Struktur Ilmu Sosial. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai ke bagian pertama, yaitu pengertian struktur ilmu sosial. Menurut pendapat Joseph J. Schwab, struktur suatu disiplin ilmu adalah bentuk konsepsi yang membatasi pokok masalah yang mendesak dari suatu disiplin ilmu dan pengawasan atau pengendalian terhadap penelitiannya. Sedangkan menurut pendapat Jacob Bronowski bahwa ilmu adalah aktivitas menyusun fakta-fakta yang diketahui dalam kelompok-kelompok di bawah konsep-konsep umum, dan konsep-konsep itu dinilai berdasarkan pertanyaan dari tindakan-tindakan yang didasarkan padanya. Selanjutnya, struktur disiplin antropologi. Antropologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari manusia dan perilakunya dalam konteks budaya dan sosial. Struktur disiplin antropologi dapat dipecah menjadi beberapa subdisiplin utama yang masing-masing memiliki fokus penelitian dan metodologi yang spesifik. Nah, yang selanjutnya itu ada struktur disiplin ilmu. Nah, struktur disiplin ilmu ini dalam IPS merujuk pada susunan atau pembagian cabang-cabang ilmu ekonomi yang dipelajari dalam konteks ilmu sosial. Nah, ilmu ekonomi itu dibagi ke dalam beberapa cabang atau aspek yang lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan fenomena sosial sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada struktur disiplin sejarah. Sejarah itu merupakan cabang ilmu yang mencatat dan menjelaskan peristiwa masa lampau sebagai sesuatu tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sendiri. Nah, tujuan utama dari mempelajari sejarah ialah menafsirkan keadaan masa kini melalui analisis dan pemahaman peristiwa masa lampau, dan selanjutnya membuat peta ramalan untuk masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada struktur disiplin politik. Nah, sasaran dari pembahasan politik ialah hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Nah, serta cara-cara terbaik mengatur tata kehidupan masyarakat. Nah, teoretik politik banyak bersumber pada filsafat dan sejarah karena konsep-konsep dan teorinya sendiri baru tumbuh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu struktur disiplin psikologi. Apa sih struktur disiplin psikologi itu? Nah, psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan fungsi mental manusia. Dari sasaran penyelidikan psikologi ialah perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan masyarakat. Nah, sama dengan sasaran sosiologi dan antropologi, namun meninjaunya dari aspek yang berbeda. Psikologi ini lebih fokus pada perilaku manusia secara pribadi, sedangkan sosiologi dan antropologi tadi lebih mempersatukan perilaku manusia dari segi sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu struktur disiplin sosiologi. Nah, sosiologi sendiri mulai tumbuh dan berkembang pada pertengahan abad 19. Kebanyakan pakar sosiologi berpendapat bahwa dalam penyelidikan terhadap gejala kemasyarakatan yang berkembang mengikuti 3 aliran. Yang pertama, sosiologi sebagai ilmu yang bertugas menyelidiki interaksi manusia yang memiliki pengaruh timbal balik dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku
manusia dengan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, memandang bahwa sosiologi itu sebagai pengkajian terhadap sistem sosial secara sistematis yang memiliki tujuan tertentu. Dan dapat disimpulkan bahwa masalah yang menjadi pusat perhatian sosiologi adalah hubungan antar pribadi, kelompok manusia, atau masyarakat sebagai keseluruhan.